Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah Statistika bersama saya Melira Harisnasution. Pada kali ini kita akan membahas mengenai distribusi frekuensi. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah adik-adik mampu memahami, menjelaskan distribusi frekuensi dan mampu menghitung secara tepat distribusi frekuensi tersebut. Oke, kita masuk ke pengertian dari distribusi frekuensi. Jadi, distribusi frekuensi itu adalah pengelompokan data ke dalam beberapa kelompok atau kelas dan kemudian dihitung banyaknya data yang masuk ke dalam tiap kelas tersebut. Distribusi frekuensi ini ditampilkan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi di mana dia menunjukkan susunan data dalam suatu tabel yang telah diklasifikasikan menurut kelas-kelas atau kategori tertentu. Tujuannya adalah mengatur data mentah, data yang belum dikelompokkan tersebut ke dalam bentuk yang rapi tanpa mengurangi inti informasi yang ada. Ada dua bentuk distribusi frekuensi. Yang pertama, distribusi frekuensi kualitatif. Jadi bentuknya itu non-numerik, jadi pembagian kelasnya didasarkan pada kategori tertentu dan banyak digunakan untuk data berskala ukuran nominal. Jadi dia tidak angka-angka gitu. Nah, kemudian ada yang namanya distribusi frekuensi kuantitatif. Dia ada dua kelompok, bisa dalam bentuk data tunggal, bisa yang berbentuk data bergolong atau berkelompok. Nah, coba kita masuk ke contohnya. Ini contoh data distribusi frekuensi untuk kualitatif. Nah, yang kuantitatif nanti kita contohkan di belakang ya. Nah, ini data 50 orang pembeli komputer dari beberapa jenis perusahaan komputer. Di sini adik-adik bisa lihat ada yang mereknya IBM, Compaq, Packard Bell, kemudian Gateway gitu ya. Nah, dari sini datanya diolah, didapatkanlah distribusi frekuensi pembelian komputer untuk 5 merek tersebut. Jadi dari situ didapatkan bahwa untuk Apple itu ada 13 buah, Compaq ada 12 frekuensinya, Gateway-nya 5, IBM 9, Packard Bell-nya ada 11. Jadi totalnya adalah 50 komputer. Nah, selanjutnya apa, Bu? Apa yang harus dilakukan? Oke. Dari situ kita mencari distribusi frekuensi relatif dari data persentase yang tadi. Jadi kalau frekuensi relatif itu adalah proporsi item dalam setiap kelas terhadap jumlah keseluruhan item dari data tersebut. Nah, cara mencarinya adalah frekuensi kelasnya dibagi dengan N. N-nya itu adalah jumlah observasi. Nah, ini datanya tadi kita lihat adik-adik. Ada frekuensi 13, 12, 5, 9, 11, sampai 50 totalnya. Dimana cara mencari frekuensi relatif adalah 13 ini dibagi 50, dapatlah 0,26. Kemudian dikali 100 untuk dapatkan frekuensi persentase. Jadi, kalau seandainya kita cari untuk yang ini, kalau Compaq kan kita udah dapat, Gateway ini ada 5 ya. 5 dibagi 50 itu adalah 0,1. Kemudian di sini berarti didapatkanlah berapa nih? 1 ya, 10 ya. Nah, kemudian 9 dibagi 50. Coba adik-adik juga cari, dapatlah 1,8. Jadi, kalau 1,8, oh ini 9 dibagi 50 mana 1,8? 0,18. Nah, ini 0,18. Dapatlah di sini 18%. Kemudian 11 dibagi 50 itu didapatkanlah 0,22 ya. 0,22. Ini pasti totalnya 100. Kemudian di sini dapatlah 22%. Ini kita sudah dapatkan. Nah, next itu adalah ini contoh soal. Ini data posisi finansial perusahaan. Jadi ini harus adik-adik salin ke sini, dapatkan hasil dari ini. Ini akan menjadi tugas terstruktur pertama adik-adik untuk minggu ini. Dan ini dikumpul 1 kali 24 jam ya untuk frekuensi ini.
Ini tugas pertama, nanti tugas keduanya next. Kalau untuk praktikumnya itu dikumpul minggu depan, nanti akan Ibu tunjukkan soalnya di GCR-nya adik masing-masing ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian-bagian dari distribusi frekuensi. Ada yang namanya kelas, ada yang namanya batas kelas, ada yang namanya tepi kelas, ada yang namanya titik tengah kelas, ada yang namanya interval kelas, dan panjang interval serta frekuensi kelas. Kita masuk ke satu persatunya, bagian-bagian dari distribusi frekuensi. Yang pertama itu adalah kelas. Jadi kelas ini adalah kelompok nilai data atau variabel. Kemudian yang kedua itu adalah batas kelas, di mana ini menunjukkan nilai yang membatasi kelas yang satu dengan yang lainnya. Di mana dia ada yang namanya kelas batas kelas bawah, ada namanya yang batas kelas atas. Kalau batas kelas bawah itu bisa adik-adik lihat di deretan kiri setiap kelas. Yang kanan itu justru batas kelas atas. Jadi yang bawah kiri, yang atas itu di sebelah kanan. Kemudian kita juga bertemu dengan yang namanya tepi kelas. Jadi tepi kelas ini batas kelas yang tidak memiliki lubang untuk angka tertentu atau kelas yang satu dengan kelas yang lainnya. Jadi penentu tepi kelas itu tergantung pada keakuratan pencatatan data. Terdapat dua jenis tepi kelas. Yang pertama tepi kelas bawah atau batas kelas bawah sebenarnya, biasanya itu dikurang 0,5, kemudian tepi kelas atas gitu ya, atau batas atas sebenarnya. Nanti kita lihat satu persatu ya adik-adik. Nah, kemudian titik tengah kelas atau kelas midpoint. Jadi ini adalah angka atau nilai data yang tepat terletak di tengah suatu kelas. Jadi titik tengah kelas ini merupakan nilai yang mewakili kelasnya. Titik tengah kelas itu bisa dicari setengah dari batas atas ditambah batas bawah ya. Nah, selanjutnya ada yang namanya interval kelas. Interval kelas ini adalah selang yang memisahkan kelas yang satu dengan kelas yang lainnya. Kemudian ada yang namanya panjang interval kelas. Ini menunjukkan jarak antara tepi atas kelas dan tepi bawah kelas. Kemudian ada lagi yang namanya frekuensi kelas. Ini menunjukkan banyaknya data yang termasuk ke dalam kelas tertentu. Nah, ini contohnya saya tunjukkan ke adik-adik ya. Nah, ini dia banyak kelas. Ini ya. Banyak kelasnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Frekuensi kelas. Ini dia. Yang kita lihat dari tadi ya. Frekuensinya 16, 32, 20, 17, dan 15. Ini frekuensi kelas. Nah, next. Ini batas kelas. Batas kelas itu yang ini nih. Batas kelas bawah 50, 60, 70, 80, 90. Batas kelas atas 59, 69 sampai di sini ya. Kemudian frekuensi sudah kita ketahui, tapi kelas bawah dia dikurangi 0,5. Berarti di sini 49,5. Berarti kalau di sini 59,5. Begitu juga ini berarti 89,5. Ini 99,5. Ini tepi kelas bawah, ini tepi kelas atas. Kemudian titik tengah kelas. Berarti ini 59 tambah 50 dibagi 2, dapatlah 54,5 sampai ke bawah. Kemudian yang interval kelas ya ini dari 50 ke 59. Nah, panjang masing intervalnya berapa? 10. Adik-adik bisa hitung. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Pas 10 dihitung 50. Berarti itu panjang interval masing-masing kelas. Nah, sekarang kita masuk ke distribusi frekuensi data kuantitatif. Tadi kualitatif bagian depannya sudah ada satu tugas terstrukturnya. Nah, ini langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam menentukan kategori kelas menurut aturan Srages ini untuk data frekuensi kuantitatif berkelompok. Jadi yang pertama mengurutkan data mulai dari data terkecil ke data yang terbesar. Pertama yang harus adik-adik lakukan. Kedua, kemudian menentukan jangkauan atau range dari data. Jadi range itu adalah nilai observasi terbesar dikurang nilai observasi terkecil. Kemudian yang ketiga adalah menentukan banyaknya kelas. Kalau menurut Andi Hakim, jika N-nya kecil dari 250, banyak kelasnya adalah 9. Jika N-nya besar dari 250, maka menggunakan
K sama dengan 1 tambah 3,322 log N. Nah, tapi yang akan sering kita gunakan adalah ini ya adik-adik, K sama dengan 1 tambah 3,322 log N. Nah, karena di beberapa buku justru lebih banyak menggunakan langsung K1 tambah 3,322 log N tanpa membagi langsung 9 kelas gitu ya. Nah, kemudian sedangkan menurut J. Supranto, seperti yang saya barusan bilang, dia penentuan banyak kelas itu langsung saja, nggak harus pakai seperti yang Pak Andi Hakim Nasution gitu ya. Cukup langsung aja kriterium Sturgesnya langsung. Sturgesnya langsung, yaitu K sama dengan 1 tambah 3,322 log N, langsung saja. Nah, yang mana yang akan kita gunakan, Bu? Langsung saja, K sama dengan 1 tambah 3,322 log N, tidak harus dibagi 9 ya, tidak harus ditentukan 9 kelas, langsung saja. Nah, selanjutnya apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah menentukan panjang interval kelas. Nah, untuk menentukan panjang intervalnya kelas ini menggunakan R dibagi K. R tadi apa? Range dibagi dengan K-nya tadi ya. K, kita lihat dulu depan. K-nya ini. K-nya ini, banyaknya kelas. Jadi range ini sudah kita temukan dibagi dengan K. Nah, itu baru kita dapatkan yang namanya panjang interval kelas. Nah, kemudian perlu diperhatikan bahwa nilai interval kelas yang diperoleh biasanya disesuaikan kebilangan yang mudah dalam pengoperasiannya. Ada orang yang langsung genap-genap saja, ada orang yang tidak gitu. Nah, nanti kalau yang biasa saya gunakan itu nanti yang akan saya ajarkan ke adik-adik sekalian gitu ya. Nanti akan ada berbeda buku yang satu dengan buku yang lain, tapi intinya sama gitu ya. Nah, kemudian yang kelima, menentukan batas kelas bawah di kelas pertama. Nilai-nilainya yang membatasi kelas 1 dengan kelas yang lainnya. Kemudian baru terakhir menghitung frekuensi kelas dari intervalnya tadi ya, dari kelas-kelasnya tadi. Nah, contoh, ini diketahui hasil survei penghasilan per 80 usaha rental mobil yang diambil secara acak dari seluruh rental mobil di Kota Bandung pada tahun 2004. Maka diperolehlah hasil ini. Nah, kebetulan sebelum kita melakukan susunlah sebuah tabel frekuensi untuk data di atas, data yang sudah ditampilkan ini sudah merupakan data berurut. Jadi untuk tahap satunya sudah selesai. Jadi sekarang adalah PR-nya adalah untuk tahap keduanya. Tahap keduanya adalah adik-adik harus menentukan range-nya lagi ya. Jadi PR keduanya adalah menentukan range-nya, kemudian baru selesaikan ke tahap-tahap selanjutnya ya. Oke, sekarang kita coba selesaikan. Jadi setelah ini diurut, tadi disebutkan, selanjutnya adalah mencari range-nya. R itu adalah angka terbesar, di sini dikurang angka terkecil. Berarti kita demikian, ini saya perbesar biar adik-adik bisa lihat, 97 dikurang dengan 53, berapa nih? 97 dikurang 53 sama dengan 44. Ini range-nya. Kemudian setelah itu kita cari K-nya menggunakan kriterium itu ya adik-adik. Berarti 1 ditambah 3,322 log N. Log N. N-nya adalah jumlah ini. Ini berapa nih? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 dikali dengan 245 kali 5, 80, log 80 ya. Berarti ini yang pertama tadi, kemudian ini yang K-nya. Berarti di sini didapatkanlah 1 ditambah 3,322 log 80 ya, 80 log itu sama dengan 1,90. 1,90 dia di dua belakang koma ya adik-adik. Berarti sama dengan 1 ditambah
1 ditambah 1,90 dikali 3,322 sama dengan 6,3118 sama dengan berarti ini 7,31, kita 7,31 saja ya. Nah, ini sudah dapat 2 di belakang koma. Dah, kemudian sekarang kita mencari R dibagi K untuk dapatkan kelas ya. Untuk mendapatkan ininya. Ini kelasnya udah dapat, kita bulatkan saja ini menjadi 8 kelas. Kemudian di sini kita mencari untuk intervalnya. Intervalnya itu R dibagi K, R-nya 44 dibagi dengan K-nya 8 sama dengan 5,5. Boleh adik-adik bulatkan, boleh tidak, tapi akan lebih mudah dibulatkan karena angka kita seperti ini ya. Jadi kalau saya bulatkan ke atas 6. Oke, sekarang coba kita hitung. Tapi sebelumnya kita buat dulu kotak ya adik-adik. Jadi kita butuh 4 kotak ya. Di sini kelasnya ada 8, berarti kita butuh 9 untuk yang ke bawah ya. Yang ke bawahnya 9 karena kita ada kelasnya 8. Nah, di sini kelas, kemudian di sini frekuensi, setelah itu frekuensi relatif, sebelahnya lagi persentase ya, persentase dari frekuensi relatif itu R saya buat ya. Nah sekarang karena kelasnya 8 sedangkan untuk intervalnya 6, jadi dimulai dari angka terkecil ya, 53 sampai 53, 54, 55, 56, 57, 58. 6 ya, 58. Kemudian di bawahnya 59 sampai 64. Kemudian 65 sampai 70. Kemudian 71 sampai 76. Kemudian 77 sampai 82. Kemudian 83 sampai 88. Kemudian 89 sampai 94. Jadi bisa hitung ya 66 ya. Kemudian 95 sampai ke 100. Nah, ini sudah selesai dapat kelasnya. Sekarang menghitung frekuensi. Jadi adik-adik hitung berapa jumlah dari angka ini yang berada dari 53 ke 58. Jadi yang 53 paling tinggi 58, berarti 1 ya, 1, 2, ini aja karena yang sebelahnya udah 60, berarti ada 2 frekuensinya. Yang di bawahnya 59 ke 64, berarti 60 masuk ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ada 12. Begitu seterusnya sampai ke bawah ya. Jadi ini dapat 23, kemudian ada 14, ada 10, ada 5, ada 4. Nah, kemudian totalnya ini pasti 80 ya. Di sini 80 total. Nah, untuk frekuensi relatif sama seperti tadi. Berarti 2 dibagi 80, berarti 0,025. Kemudian di bawahnya juga 12 dibagi 80, dapat 0,15.
sampai ke bawah 0,125, kemudian 0,2875, kemudian 0,175. Dapat lagi yang 10 ini 0,125, yang 5 0,0625, kemudian 0,05. Nah, di sini pasti 100 totalnya. Nah, frekuensi persentasenya ya tinggal dikali 100 tadi adik-adik. Dikali 100. Berarti 0,025 kali 100 berarti 2,5. Ini berarti 15. Ini berarti 12,5. Berarti 0,2875. Ini bukan 0 lagi. Berarti 28,75 ya. 28,75, 17,5, 12,5, ini 6,25, di sini 5. Nah, ini totalnya ya. Nah, ini 100 ini. Nah, dari sini adik-adik sudah ditemukan ini kelasnya, frekuensinya segala macam. Berarti PR-nya adik-adik untuk penyelesaian soal ini, kalau untuk bagian tabel frekuensi sudah selesai ya. Nah, ini adalah contoh soal 1. Ini menjadi tugas terstruktur adik-adik yang kedua. Tadi udah ada ya, ini tugas terstruktur yang kedua yang dikumpul 1 kali 24 jam. Nah, selanjutnya kita masuk ke tabel distribusi frekuensi relatif seperti yang tadi sudah saya ajarkan ya adik-adik. Ini dia ya, tabel frekuensi relatif. Ibu kenapa ini berbeda dengan yang tadi Ibu tampilkan di hitungan? Karena ini menggunakan 9. Sedangkan kalau yang saya ajarkan ke adik-adik itu adalah menggunakan kriterium ya. Nah, sekarang kita masuk ke tabel distribusi frekuensi kumulatif. Jadi tujuannya adalah untuk mengetahui dengan cepat banyaknya data yang memiliki nilai di atas atau di bawah nilai tertentu. Jadi frekuensi kumulatif itu adalah suatu tabel frekuensi yang menunjukkan jumlah frekuensi yang terletak di atas ataupun di bawah suatu nilai tertentu dalam suatu interval kelas. Nah, dia ada 2 nih. Yang pertama distribusi frekuensi kumulatif kurang dari atau less than. Nah, ini adalah frekuensi yang dapat menunjukkan jumlah frekuensi yang kurang dari nilai tertentu. Caranya dengan menjumlahkan frekuensi pada tiap kelasnya. Ada juga yang namanya distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Jadi, frekuensi yang dapat menunjukkan jumlah frekuensi yang lebih dari nilai tertentu. Caranya dengan menjumlahkan frekuensi pada kelas-kelas sesudahnya. Nah, tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari ini contohkan seperti yang ada di hadapan adik-adik. Ini menggunakan contoh yang tadi, tapi ini untuk intervalnya, untuk kelasnya ada 9 ya. Nah, ini kecil dari 53 ada 0, kecil dari 58 ada 2 gitu ya, seperti itu terus. Ya, fokusnya ke sini nih, bagian sebelah kiri. Nah, kemudian yang besar dari atau lebih dari fokusnya ke sini. 53 tapi ke atas nih ya, ke atasnya. Jadi ini 80, 78. Nah, inilah contoh frekuensi kumulatif lebih dari. Dan kemudian yang selanjutnya akan kita bahas bahwa di dalam distribusi frekuensi kita bisa menampilkan distribusi frekuensinya dalam bentuk histogram dan poligon frekuensi. Jadi histogram dan poligon frekuensi itu adalah 2 grafik yang sering digunakan untuk menggambarkan distribusi frekuensi. Yang mana sih Bu yang histogram? Yang histogram itu grafik batang. Sedangkan kalau poligon itu adalah grafik garis. Contohnya seperti apa Bu? Nah, ini ada di hadapan adik-adik sekalian ini ya. Ini adalah contoh dari histogram, yang ini poligon ya. Ini pasti bagi yang sering bikin proposal nih, sering nih menggunakan ini. Nah, kemudian ini ogive contohnya, atau ini juga ada nih dalam bentuk lingkaran. Oke. Nah, ini adalah daftar pustakanya bagi adik-adik yang ingin mengetahui dari mana asal saya mendapatkan materinya, bisa lihat di buku ini. Nah, sekian saja untuk pertemuan kali ini. Atas perhatian adik-adik saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.